Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Aulia dengan NIM 2414010166. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Kahfi ayat 78 sampai ayat 82. Pertama-tama marilah kita membaca ayat suci Al-Qur'annya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainat. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma zughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Shadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini memiliki terjemahan ayat 78, yaitu dia berkata, inilah waktu perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang mengambil setiap perahu yang baik secara paksa.
Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka. Sedangkan ayah mereka adalah orang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Asbabun Nuzul ayat surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini yaitu berkaitan dengan kisah perjalanan Nabi Musa bersama seorang hamba saleh yang diberi ilmu khusus oleh Allah, yaitu Khidir. Secara umum, rangkaian kisah dalam surah Al-Kahfi ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad atas saran pada pendeta Yahudi untuk menguji kenabiannya. Salah satu pertanyaan itu berkaitan dengan kisah seorang nabi yang belajar kepada orang yang lebih berilmu darinya. Maka Allah menurunkan kisah Nabi Musa dan Khidir sebagai pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati dalam mencari ilmu serta keterbatasan pengetahuan manusia di hadapan ilmu Allah. Pada ayat 78 sampai 82 dijelaskan bagian akhir dari perjalanan tersebut ketika Khidir akhirnya menjelaskan hikmah dari 3 tindakan yang sebelumnya tidak dipahami oleh Nabi Musa, yaitu melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding rumah tanpa meminta upah. Khidir menerangkan bahwa perahu itu dilubangi agar tidak dirampas oleh Raja Zalim yang mengambil setiap perahu yang masih bagus. Anak itu dibunuh karena khawatir kelak akan membawa kedua orang tuanya yang beriman kepada kesesatan dan kekafiran. Lalu Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih baik. Adapun dinding yang diperbaiki menyimpan harta 2 anak yatim. Dan tindakan itu dilakukan agar harta tersebut tetap terjaga sampai mereka dewasa sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka. Melalui asbabun nuzul dan kandungan ayat ini, Allah mengajarkan bahwa tidak semua ketentuannya dapat langsung dipahami oleh manusia. Ada hikmah besar bisa di balik setiap peristiwa, meskipun pada awalnya tampak tidak masuk akal atau bahkan terasa berat. Kisah ini juga menjadi pelajaran penting tentang kesabaran, menuntut ilmu, adab terhadap guru, serta keyakinan bahwa segala keputusan Allah selalu mengandung kebaikan dan rahmat bagi hambanya. Ya, tadi kita akan langsung masuk ke nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 82 ini. Yang pertama ada itu nilai kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 82 mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dalam mencari ilmu. Nabi Musa meskipun seorang rasul yang memiliki kedudukan tinggi, tetap mau belajar kepada Khidir yang diberikan ilmu khusus oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pencari ilmu tidak boleh merasa paling tahu atau sombong terhadap pengetahuannya. Dalam pendidikan, sikap tawaduk sangat penting agar seseorang selalu terbuka menerima ilmu baru dan menghargai guru maupun sesama pembelajar. Selanjutnya ada itu nilai kesabaran dalam proses belajar. Kisah ini juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Nabi Musa beberapa kali tidak sabar terhadap tindakan Khidir karena belum memahami hikmah di baliknya. Dari sini dapat dipahami bahwa proses memahami ilmu membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran.
Peserta didik harus belajar untuk tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, sementara pendidik juga perlu sabar dalam membimbing peserta didik hingga mereka benar-benar memahami pelajaran. Selanjutnya, nilai adab terhadap guru. Dalam perjalanan bersama Khidir, Nabi Musa menunjukkan adab yang baik dengan meminta izin untuk belajar dan mengikuti syarat yang diberikan gurunya. Hal ini menjadi contoh bahwa dalam pembelajaran pendidikan Islam, adab kepada guru merupakan hal yang sangat penting. Menghormati guru, mendengarkan dengan baik, serta mengikuti arahan yang diberikan adalah bagian dari keberhasilan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya ada itu nilai berpikir mendalam dan tidak tergesa-gesa menilai. Tindakan Khidir yang tampak aneh ternyata memiliki hikmah besar setelah dijelaskan. Ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan mendalam sebelum menilai sesuatu peristiwa. Dalam pendidikan, peserta didik perlu dibiasakan untuk menganalisis, memahami konteks, dan tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan penampilan luarnya. Nilai ini penting untuk membentuk pola pikir yang baik, bijak, dan objektif. Selanjutnya ada itu nilai keimanan terhadap ilmu, hikmah, dan takdir Allah. Ayat ini juga mengajarkan bahwa di balik setiap kejadian tersebut terdapat hikmah yang mungkin belum dapat dipahami oleh manusia. Pendidikan Islam harus menanam keyakinan bahwa ilmu manusia terbatas, sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, peserta didik akan belajar untuk bersikap tawakal, percaya kepada keputusan Allah dan mengambil pelajaran dari sikap pengalaman hidup. Yang terakhir ada itu nilai kepedulian dan kebaikan terhadap sesama. Salah satu tindakan Khidir adalah memperbaiki dinding rumah demi menjaga harta anak-anak yatim tanpa meminta imbalan. Ini menunjukkan pentingnya nilai kepedulian sosial dan keikhlasan dalam berbuat baik. Pendidikan harus menanamkan semangat membantu sesama, terutama mereka yang lemah atau membutuhkan, agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang peduli dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah nilai-nilai yang kependidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 78 hingga 82. Semoga nilai-nilai kependidikan itu dapat dipahami dan diterapkan dalam proses belajar maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan dapat membentuk pribadi yang sabar, rendah hati, berakhlak mulia, serta senantiasa percaya pada hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.